Dunia sebut hanya Anies yang hebat, kasak kusuk di Kemenhan 1000% rugikan negara hingga 51 triliun. Menghilangkan praktek-praktek korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Tidak boleh lagi praktek-praktek markup gila-gilaan. Markup adalah mencuri uang rakyat. Sobat Bagi Media, panas, benar kata hebat Pak Anies. Politik Indonesia diguncangkan dengan berbagai pernyataan, yang banyak sekali menyudutkan Menhan Prabowo, yang disebut-sebut sangat buruk dalam mengurusi pertahanan Indonesia. Kasak kusuk di Menhan tak bisa disentuh KPK, dengan markup harga alutsista 1000%, yang merugikan negara 51 triliun. Pejabat Kemhan juga pernah terseret korupsi, pengadaan kapal dan satelit pertahanan. Kemudian kegagalan food estate di Kalimantan, yang merusak ratusan ribu hektar dengan kerugian 108 triliun. Dan hal itu sudah disebutkan oleh mantan jenderal, yakni Andika Perkasa yang membongkar siasat Prabowo di proyek food estate. Waktu itu belum ketahuan di mana tempatnya. Lokasinya. Ini soal food estate dulu ya, lumbung pangan ini. Ya, nah, jadi kita memberikan masukan juga secara umum saja. Nah, tetapi setelah itu dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan dan bahkan di jajaran Angkatan Darat kan kita tidak dilibatkan. Lantas, di mana kasus yang digarap KPK atau BPK? Kini pendukung Anies makin berdatangan, terutama pada ulama-ulama hebat, yang mengatakan secara langsung akan mendukung Amin, yang malah disebut-sebut sebagai calon presiden, yang paling hebat karena bukan anggota partai tetapi dipilih oleh partai. Inilah yang mengindikasikan memang Bapak Anies tak memiliki kepentingan untuk jadi pemimpin, berbeda dengan yang lain, yang dimana selalu dirahasiakan dari rakyat dan itu bukan opini admin, yang semata-mata karena anak petani. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka. Bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpinan. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang jadi program kerjanya, termasuk dukungan anggarannya, bahwa saudara Menhan. Ini semua udah kepada Komisi 1. Ya? Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ini kan sudah terbuka, Pak. Di APBN kita ada ini. 131 ini bukan angka rahasia. Ngomong-ngomong soal APBN, bila rencana gagasan Prabowo dan Gibran menaikkan APBN dan pajak, maka siap-siap uang makanmu untuk bensin akan semakin masif. Sobat Bagi Media, ingat, pemimpin yang baik dan pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang dipilih bukan mengajukan diri seperti kuli yang ingin jadi mandor. Kalau Prabowo kan dia menentukan dirinya sendiri, nggak ada mekanisme internal kan. Anies paling tidak dia to some extent dia punya level untuk bernegosiasi, ya kan? Dia kan tidak membayar, dia nggak ada duit untuk membayar kan. Tapi kenapa seorang Surya Paloh mau menominasikannya sebagai calon presiden? Karena itu berarti ada something kan, sesuatu. Dan hal itu cocok sekali dengan Anies yang memiliki jejak-jejak dipilih langsung oleh negara. Dalam jangka waktu 1 dekade, Anies telah melalui banyak proses pergantian kubu politik yang cukup sering. Pada tahun 2013, Anies dikabarkan ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Tahun 2014, Anies beralih dari Demokrat dan bergabung dengan kubu Jokowi. Tahun 2016, Anies dikeluarkan dari kabinet Jokowi dan bergabung dengan oposisinya, kubu Prabowo Subianto. Kini, tahun 2024, Anies beralih kembali dari Prabowo dan bergabung dengan kubu politik Surya Paloh. Oleh karena itu, pertanyaannya hanya satu, apakah Pilpres 2024 ini akan menjadi akhir ramalan yang bagus untuknya, atau justru keputusan-keputusan politik yang diambilnya dalam beberapa tahun terakhir akan terakumulasi menjadi awal takdir buruk sang pria yang diseret, lantaran pernyataan lekip dari Anies terus saja dikaitkan dengan ketidakadilan. Contohnya seperti berikut ini. Bagus itu kedua pastor. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini.
Sobat Bagi Media, joget-joget ala gemoy Pak Prabowo mungkin strategi untuk menutupi kekurangannya, tetapi itu adalah gimmick politik semata. Gimmick politik merupakan strategi yang kontroversial. Di satu sisi, gimmick politik mungkin berhasil dalam menarik perhatian publik dan meraup popularitas. Ketika para calon pemimpin menggunakan gimmick politik untuk menarik perhatian, terkadang substansi dari masalah atau solusi yang mereka tawarkan bisa hilang di tengah sorotan yang lebih pada penampilan. Ini bisa mengalihkan fokus dari isu-isu substansial yang memerlukan perhatian serius. Dalam persaingan Pilpres 2024, setiap pasangan calon presiden menggunakan berbagai strategi untuk menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda. Misalnya, Prabowo dengan joget gemoy, Ganjar Mahfud dengan salam 3 jari, dan Anies Mohaimin dengan mengundang kritik, serta konten kreator. Pendekatan ini dianggap sebagai gimmick politik yang berhasil menarik perhatian dan popularitas, terutama karena tren di kalangan muda. Tetapi juga punya risiko kehilangan substansi ide politik. Lantas, apakah Anies sekarang sudah menghancurkan gimmick politik dari Prabowo yang telah dikuras habis kebijakannya di media? Silahkan kalian baku hantam di komentar, admin akan pantau. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about